Unsur penegak demokrasi ada 4. Yang pertama yaitu negara hukum. Konsepsi negara hukum memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu negara harus tunduk pada hukum. Artinya, pemerintahan masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Yang kedua yaitu pemerintah harus menghormati hak-hak individu. Artinya, setiap individu dalam suatu negara tersebut memiliki hak-hak yang paten, tidak bisa dicabut maupun diganggu-gugat dan harus dihormati. Selanjutnya adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya, di hadapan hukum, semua orang maupun suatu kelompok harus memiliki pandangan hukum yang setara, tidak dibedakan. Unsur penegak demokrasi yang selanjutnya yaitu masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka dan bebas dari pengaruh politik dan tekanan dari kekuasaan negara maupun pemerintahan. Masyarakat madani juga dicirikan dengan masyarakat yang kritis dan aktif terhadap perkembangan pemerintahan yang terjadi di negara tersebut. Jadi, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang aktif dan bebas dari tekanan suatu pemerintahan dan kritis mengenai suatu sistem atau perkembangan dari pemerintahan negaranya tersebut. Unsur penegak demokrasi yang ketiga yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik sebagai unsur penegak demokrasi terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kepentingan. Partai politik sebagai pencipta demokrasi dalam pemerintahan menurut Miriam Budiarjo memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai sarana komunikasi politik. Artinya, partai politik berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintahan atau pejabat publik dengan rakyat. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu partai politik melakukan sosialisasi mengenai sistem politik, sistem pemerintahan suatu negara kepada rakyat. Yang selanjutnya itu sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik. Artinya, partai politik itu sebagai tempat untuk merekrut kader-kader yang nantinya bisa mencalonkan diri sebagai pejabat publik maupun anggota dari parlemen pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu sebagai sarana mengatur konflik. Kemudian unsur penegak demokrasi yang keempat yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Artinya, pers yang bebas yaitu tidak memiliki tekanan dari pihak manapun. Pers bebas memberikan informasi, data dalam bentuk apapun. Akan tetapi, pers di sini selain bebas juga harus bertanggung jawab. Artinya, di samping pers bebas memberikan informasi-informasi yang berupa dalam bentuk apapun, pers harus mampu mempertanggungjawabkan mengenai kebenaran dari suatu informasi tersebut. Praktek demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi ke dalam 5 periode. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi. Demokrasi ini terjadi antara tahun 1945 hingga tahun 1950. Pada masa ini, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah ke Indonesia. Oleh karena itu,
pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada saat itu belum bisa berjalan dengan maksimal. Pada awal masa kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut terlihat pada pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPR dibentuk menurut undang-undang, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa Indonesia merupakan negara yang absolut, maka pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945, yaitu bahwa KNI berubah menjadi lembaga legislatif. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang selanjutnya yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Pelaksanaan demokrasi yang selanjutnya yaitu pada masa Orde Lama. Demokrasi pada masa ini terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1965. Pada masa ini demokrasi terjadi dua demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi antara tahun 1950 hingga 1959. Pelaksanaan demokrasi liberal ini sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kondisi pada masa itu sudah dirintis pada saat dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat tanggal 3 November pada tahun 1945. Namun, kemudian terbukti bahwa sistem pemerintahan demokrasi liberal atau parlementer ini tidak sesuai dengan keadaan jika diterapkan di Indonesia. Maka pada masa ini merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik. Pada masa itu terdapat dua partai politik yang terkuat, yaitu Partai Politik PNI dan Masyumi yang silih berganti memimpin kabinet. Ciri-ciri demokrasi liberal pada saat itu adalah yang pertama yaitu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, pemerintahannya penuh. Yang selanjutnya yaitu Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Kemudian Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Yang selanjutnya adalah Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Pada masa demokrasi liberal ini juga terdapat beberapa kabinet yang silih berganti pemerintahan Indonesia pada saat itu. Yang pertama yaitu ada Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Pilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Namun, praktek demokrasi liberal pada saat itu dianggap tidak bisa diterapkan di Indonesia atau dinilai gagal karena sebab-sebab. Yang pertama yaitu dominannya partai politik. Yang kedua yaitu landasan sosial ekonomi yang masih lemah dan tidak mempunyai konstituen yang bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Atas dasar kegagalan demokrasi liberal pada saat itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang berbunyi yaitu Presiden memberikan perintah bahwa konstituante harus dibubarkan. Yang selanjutnya yaitu kembalinya ke Undang-Undang 1945 dari Undang-Undang Sementara tahun 1950. Kemudian Presiden juga mengeluarkan dekret bahwa pembentukan MPRS dan DPAS. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi
Orde Lama yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin yang terjadi antara tahun 1950 hingga 1965. Pada masa demokrasi ini seluruh keputusan mengenai pemerintahan negara Indonesia berdasarkan pada pemimpin negara, yaitu presiden. Pada masa itu Presiden Soekarno. Konsep demokrasi ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno pada saat pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November pada tahun 1956. Pelaksanaan demokrasi yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa demokrasi Orde Baru ini juga biasa disebut dengan masa demokrasi Pancasila, karena pelaksanaan demokrasi ini berlandaskan kepada Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ini ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 bahwa Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa demokrasi ini juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena yang pertama yaitu rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, karena pada masa ini pemerintahan hanya berpusat pada pemimpin negara yaitu presiden. Yang kedua yaitu rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga yaitu pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang selanjutnya yaitu pemangkuan HAM yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab-sebab jatuhnya demokrasi pada masa Orde Baru yaitu hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi, yang kemudian yaitu terjadinya krisis politik. Selanjutnya yaitu TNI tidak bersedia menjadi alat kekuasaan pada masa Orde Baru. Yang terakhir yaitu gelombang demokrasi yang hebat menuntut Presiden Soeharto pada masa ini turun dari jabatannya. Pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu pelaksanaan demokrasi masa transisi, yaitu berakhirnya demokrasi pada masa Orde Baru yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie naik jabatan menjadi presiden, sehingga demokrasi pada masa ini masih berubah atau bertransisi dari pemerintahan Presiden Soeharto yang berubah ke pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kelima yaitu demokrasi pada masa revolusi. Demokrasi pada masa revolusi ini dimulai pada tahun 1999 hingga saat ini. Masa demokrasi revolusi yaitu masa di mana yang berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain yaitu keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR pada tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua yaitu ketetapan nomor 7 MPR tahun 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga yaitu TAP MPR RI nomor 11 MPR pada tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat yaitu TAP MPR RI nomor 13 MPR pada tahun 1998
tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang kelima yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pada masa demokrasi reformasi ini juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004.